warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadan Tinoren. Di sini saya akan menceritakan sinopsis dari negara Jepang, yaitu Momotaro. Suatu hari di sebuah desa terpencil di kawasan Jepang, hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Setiap hari mereka memohon kepada dewa agar diberi anak. Setiap hari si nenek pergi ke sungai, sedangkan kakek pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar. Siang hari ketika nenek di sungai, nenek melihat buah persik besar yang hanyut dan si nenek langsung mengambilnya untuk makan malam nanti bersama kakek. Sesampainya di rumah, nenek langsung memberitahu kakek dengan sangat senang bahwa malam ini mereka akan makan besar. "Kakek, hari ini aku mendapat buah persik yang besar," ucap nenek dengan girang. "Wah, pasti lezat ya, Nek. Ayo kita buka," ujar kakek yang tak kalah senang. Lalu mereka membuka buah persik tersebut. Namun, betapa kagetnya ketika mereka membelah buah persik itu, ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi laki-laki. Sungguh kaget bercampur gembira. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya doa mereka dikabulkan oleh dewa. Bayi laki-laki itu diberi nama Momotaro karena Momo berarti buah persik dan Taro adalah panggilan untuk anak laki-laki. Hari demi hari, Momotaro tumbuh menjadi anak laki-laki yang kuat, pemberani, dan cerdas di antara teman sebayanya. Suatu hari, datanglah monster yang sering mengganggu dan menjara harta rakyat. Momotaro bertekad untuk mengalahkan monster tersebut karena sudah mengganggu masyarakat di sana. Momotaro datang ke Pulau Onigashima, di mana para monster tinggal di sana. Nenek dan kakek awalnya tidak setuju bila Momotaro pergi. Namun, Momotaro bersikeras meyakinkan kepada kakek dan nenek demi kesejahteraan bersama. Akhirnya, nenek dan kakek mengizinkan dengan hati yang sangat berat. Pagi hari telah tiba. Momotaro bersiap untuk pergi berlayar dan Momotaro meminta kepada nenek, "Nenek, tolong buatkan aku kue kibidango yang paling enak di Jepang ini." Dengan semangat, nenek membuatkan kue kibidango untuk Momotaro, dan kakek membuat tulisan untuk Momotaro yang berisi Nippon Ichi, yang artinya Jepang 1. Setelah semua selesai, Momotaro berangkat menuju Pulau Onigashima dengan berbekalkan kue dango dan tulisan dari kakek. Di tengah jalan, Momotaro berjumpa dengan seekor anjing yang terus menggonggong kepadanya. Lalu Momotaro memberikan kue kibidango dan si anjing bertanya padanya, "Kemana kamu pergi?" Momotaro menjelaskan kalau ia akan pergi ke Pulau Onigashima untuk mengalahkan monster. Lalu si anjing menjawab bahwa ia juga ingin ikut bersama Momotaro. Tidak selang lama, ketika Momotaro memasuki hutan, muncullah seekor kera dan burung. Momotaro langsung memberi kue kibidango. Kera dan burung ikut bersama Momotaro seperti halnya dengan anjing. Mereka berempat mulai berlayar ke Pulau Onigashima. Tak lama kemudian, mereka sampai di pulau dan para monster sedang berpesta mabuk-mabukan. Mereka langsung membuat formasi untuk menyerang para monster yang sedang tidak sadarkan diri itu. Momotaro menyerang dengan bendera bertuliskan Nippon Ichi. Si anjing menggigit para monster, kera mencakar dengan kuat, dan burung mematuk-matuk para monster. Setelah berperang melawan para monster, Momotaro dan kawan-kawan berhasil memenangkan pertempuran tersebut sehingga para monster tunduk di depan untuk memohon ampun. Para monster akhirnya berjanji untuk tidak mengganggu manusia lagi dan akan mengembalikan semua harta yang sudah dirampasnya. Akhirnya, Momotaro kembali ke rumah dengan selamat dan membawa harta benda masyarakat untuk dibagikan kepada pemiliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sinopsis dari kisah Mentimun Mas. Mentimun Mas merupakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah. Ini dia sinopsis Mentimun Mas. Sinopsis Mentimun Mas. Dahulu kala hiduplah seorang wanita tua yang bernama Mbok Srini. Mbok Srini sudah tidak mempunyai suami. Dia sangat kesepian. Suatu ketika dia menginginkan seorang anak, lalu Mbok Srini meminta permohonan kepada raksasa hijau yang dapat mengabulkan permohonannya.
Lalu si raksasa hijau mau mengabulkan permohonan Boxrini, tetapi dengan satu syarat. Jika anak itu perempuan, maka suatu saat nanti raksasa akan mengambil kembali untuk memakan anak perempuan tersebut. Setelah itu, Boxrini menerima syarat yang diberikan raksasa hijau tersebut. Setelah 1 minggu permohonan tersebut, suatu ketika Boxrini mendengar suara tangisan bayi di kebun belakang rumahnya. Saat mencari suara tersebut, ternyata berasal dari sebuah timun besar yang berwarna emas. Setelah dibelah, ternyata isinya seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Lalu Boxrini menamainya dengan nama Timun Mas. Boxrini sangat menyayangi Timun Mas, hingga suatu ketika raksasa itu datang untuk menagih janji kepada Boxrini. Namun Boxrini beralasan bahwa Timun Mas masih sangat kecil dan dagingnya pasti masih belum enak. Akhirnya raksasa itu pergi dan mengatakan akan kembali setelah Timun Mas berusia 17 tahun. Setelah 17 tahun, raksasa itu kembali dan Boxrini sangat ketakutan. Lalu dengan cepat memerintahkan Timun Mas untuk lari ke dalam hutan dengan memberikan 4 buah kantung dan memerintahkan Timun Mas untuk melemparkan isi dari masing-masing kantung tersebut saat terdesak. Kantung pertama berisi biji mentimun, yang kedua berisi jarum, ketiga berisi garam, dan kantung yang keempat berisi terasi. Timun Mas lari ke dalam hutan, lalu raksasa hijau yang melihat Timun Mas lari ke dalam hutan mengejar Timun Mas untuk menangkapnya lalu memakannya. Timun Mas berlari sekuat tenaga dan pada saat terdesak, Timun Mas melemparkan isi dari masing-masing kantung tersebut satu persatu. Pertama, Timun Mas melemparkan isi kantung yang berisi mentimun. Lalu tumbuhlah timun yang besar-besar yang menghalangi jalannya raksasa tersebut. Lalu tidak berhasil. Setelahnya, Timun Mas melemparkan kantung yang kedua yang berisi jarum. Lalu tumbuhlah pohon bambu yang sangat lebat yang membuat kaki raksasa kesakitan karena tertusuk bambu tersebut. Lalu yang ketiga, Timun Mas melemparkan isi kantung yang berisi garam, yang langsung berubah menjadi laut sehingga raksasa itu sulit untuk berjalan di air. Ketiga isi kantung tersebut belum juga melumpuhkan raksasa tersebut. Timun Mas mulai putus asa karena hanya ada kantung yang keempat. Akhirnya, Timun Mas melemparkan isi kantung yang terakhir yang berisi terasi. Seketika, terasi tersebut berubah menjadi lumpur yang sangat dalam, lalu raksasa hijau melewati lumpur tersebut dan tenggelam hingga tidak dapat keluar kembali. Timun Mas senang sekali, lalu Timun Mas dan Boxrini hidup bahagia selamanya. Itu dia sinopsis dari Timun Mas. Cukup sekian mengenai sinopsis dari Timun Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawati dari kelompok 12 kelas Y5A. Di sini saya akan membandingkan kedua karya sastra cerita legenda Timun Mas dan Momotaro. Pada slide sebelumnya sudah dipaparkan oleh rekan saya mengenai kedua sinopsis karya sastra tersebut. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai alasan kenapa kelompok kami memilih untuk membandingkan dua karya sastra tersebut. Karena menurut kelompok kami, kedua sastra ini sangat menarik dan unik apabila untuk dibandingkan, serta di dalamnya pun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari segi-segi unsur intrinsiknya. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai persamaan dari kedua cerita legenda Timun Mas dan Momotaro pada slide berikut ini. Perbandingan antara karya sastra cerita legenda Timun Mas dan Momotaro. Saya akan menjelaskan persamaan karya sastra antara Timun Mas dan Momotaro. Jadi dalam cerita Timun Mas dan Momotaro ini keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama terlahir secara ajaib dari buah. Timun Mas terlahir dari buah timun suri dan Momotaro terlahir dari buah momo yang artinya buah persik dalam bahasa Jepang.
sehingga pemberian nama keduanya ini sesuai dari buah asal mereka lahir. Persamaan selanjutnya yaitu dari segi unsur intrinsik karya sastra antara Timun Mas dan Momotaro. Persamaan dari segi unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema dari kedua cerita tersebut sama ya, yaitu tentang keberanian dalam menghadapi suatu kejahatan. Jadi pada kisah Timun Mas ini terlihat sang tokoh sangat berjuang melawan raksasa yang ingin memakan dirinya. Serta pada kisah Momotaro terlihat sang tokoh juga sangat melawan raksasa atau monster yang mengganggu ketentraman penduduk sekitar. Jadi tema dari kedua cerita ini sama, yaitu keberanian dalam menghadapi suatu kejahatan. Kemudian persamaan dari segi unsur intrinsik yang kedua, yaitu dari segi unsur intrinsik amanat. Jadi pada kedua karya sastra ini memiliki amanat atau pesan yang disampaikan itu sama, yaitu sehebat apapun kejahatan dan keburukan pasti dapat dikalahkan. Itulah amanat yang sama dari kedua sastra tersebut. Yang ketiga adalah dari segi alur. Jadi alur dalam kedua cerita ini adalah menggunakan alur maju. Mengapa? Karena dalam rangkaian cerita antara cerita Timun Mas dan Momotaro ini menceritakan rangkaian dari awal hingga akhir secara berurutan, tidak menceritakan kisah masa lalu atau flashback. Jadi alur dalam kedua cerita karya sastra ini yaitu sama ya, sama-sama menggunakan alur maju. Itulah beberapa persamaan dari segi unsur intrinsik pada karya sastra Timun Mas dan Momotaro. Saya izin menjelaskan perbedaan cerita rakyat yang melegenda, yaitu perbedaan antara cerita Momotaro dari Jepang dan Timun Mas dari Jawa Tengah Indonesia. Baik, perbedaan yang terjadi terletak pada tokoh. Tokohnya itu kalau di Timun Mas pemerannya adalah wanita. Sedangkan kalau di Momotaro pemerannya adalah laki-laki. Nah, Momotaro sendiri itu berlatar belakang di Jepang. Sedangkan untuk Timun Mas berlatar belakang di Jawa Tengah. Itu perbedaan untuk latarnya. Dan untuk kronologi atau awal mulanya terciptanya si Momotaro dan Timun Mas itu perbedaannya, kalau Momotaro itu terlahir atau ada, kalau Momotaro itu dari buah peach atau persik ya kan. Kalau yang Timun Mas itu dari biji timun. Nah, kemudian latar belakangnya itu untuk mengalahkan musuh pada akhirnya kan. Kalau Momotaro itu sedari kecil sudah diajarkan tentang melawan monster ya kan. Laki-laki yang cerdas Momotaro itu. Kemudian ada seekor makhluk yang selalu merampas harta kekayaan dari warga-warga di Jepang itu.